Ya, selamat sore Ibu Natalina. Ya, selamat sore. Ya, jadi saya mau nanya Bu Natalina, kehidupan sehari-harinya sebagai apa sih? Apakah pegawai atau ibu rumah tangga? Sekarang ibu rumah tangga, dulu pegawai udah pensiun. Oh iya. Akhirnya ibu rumah tangga. Terus kalau beribadah Bu setiap hari apa Ibu? Beribadah secara formal ya minggu pasti. Tapi untuk beribadah secara pribadi sih sebanyak-banyaknya waktu kami ada di rumah yang namanya ibu rumah tangga. Oh iya, puji Tuhan. Pas sepi rumah kita bisa bebas Beribadah ya. beribadah. Ya, berarti beribadah tiap hari Minggu tambahan di rumah ya. Iya. Terus bagaimana dengan kegiatan di gereja Bu? Apakah ikut kegiatan rohani apa gitu di dalam ibadah di gereja? Ya bicara sekarang kan PPKM pandemi. Kalau sebelumnya sih ya ikut karena kita juga sudah umur 60 lebih. Jadi kalau umur 60 langsung masuk di kelompok lansia karena di gereja kita kan ada kelompok lansia. Terus yang di kebaktian rumah tangga nggak ikut. Terus kalau ada kur kita juga seneng banget ikut kur. Berarti sekarang karena pandemi. Karena pandemi ya. Jadi memang di dunia ini tidak ada kepastian ya Bu ya. Nah di sini kesaksian pribadi yaitu bagaimana pandemi itu saat ini kita menghadapi pandemi, banyak hal yang tidak pasti ya yang kita alami, bahkan saya juga dan mungkin Ibu Natalina juga ya. Nah di sini saya izinkan saya menyampaikan kabar baik untuk Ibu Natalina ya. Apakah Bu Natalina tahu dengan kepastian? Tentu di dunia ini tidak ada yang pasti ya Bu ya. Iya. Dan saya mau bertanya nih Bu, jika Ibu Natalina dipanggil Tuhan hari ini, apakah Ibu Natalina percaya bahwa Bu Natalina masuk surga? Aku yakin. Yakin ya Bu? Yakin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah Tuhan tuh baik. Puji Tuhan. Amin. Iya, amin. Tuhan Maha Pengampun, itu yang kita dapatkan dari gereja. Ya, percaya, yakin. Nah, pertanyaan yang kedua Bu, seandainya Ibu dipanggil Tuhan hari ini dan Ibu masuk surga, dan Allah bertanya kepada Ibu, mengapa aku mengizinkan kau masuk surga? Apa kira-kira jawaban Bu Natalina? Tuhan tanyanya apa? Jika Ibu dipanggil Tuhan hari ini dan Ibu dan hari ini dan Allah berdiri di hadapan Allah dan Anda berdiri di hadapan Allah dan Allah bertanya kepada Anda, mengapa aku ini maksudnya adalah Tuhan harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Karena apa? Ya karena aku percaya Tuhan itu kan sudah menanamkan di engkau percaya kau akan diselamatkan. Iya, oke. Nah, jadi aku ya percaya aja, memang aku percaya Tuhan menyelamatkan aku di dunia ini. Iya. Hidupku juga dia yang selamatkan, masalahnya aku banyak masalah juga dia ngasih solusi. Iya. Ya, walaupun ada penderitaan ya pastinya ya, tapi tetap di belakangnya ada solusi yang membahagiakan. Ternyata ya aku percaya itu Tuhan yang mau. Amin. Jawaban yang baik sekali Ibu. Jadi saya mempunyai kabar baik untuk Ibu Natalina. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Ya, seperti pemberian hadiah kepada seseorang atau kepada kawan. Semua diberikan dengan secara gratis, dengan cuma-cuma dan tidak membayar apapun ya. Jadi pemberian hidup kekal itu bukan usaha ataupun upah, bukan karena perbuatan baik, karena amal, karena berbuat baik dengan rajin berdoa, beribadah,
bukan karena itu. Jadi hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah, tapi semua orang ini tidak dapat memperolehnya. Ya. Jadi hidup kekal itu adalah hadiah, tidak dibeli dan tidak dibayar. Gratis ya Bu ya. Nah, tetapi tidak semua orang dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Yang menghalangi menerima anugerah Adalah dosa. Ya, kalau kita memang tidak percaya ya, kalau nggak percaya ya Iya. pasti ya dosa. Apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah ini? Yaitu adalah dosa. Kita semua manusia sudah berdosa. Ya. Menurut Bu Natalina, dosa itu apa sih? Bisa dosa itu apa? Dosa itu kan kita punya 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Kan dia kan sudah diperintahkan untuk mengikuti itu loh. Kalau kita tidak mengikuti itu kan berarti kita udah melakukan dosa ya. Orang tua nggak ngikutin perintah, anak nggak ngikutin perintah orang tua kan. Contoh-contoh dosa mungkin bisa disebutin Ibu Natalina. Banyak banget lah ya. Dosa tuh kita nggak bisa bilang kecil atau besar. Kita kan namanya manusia nggak bisa menentukan ini dosa yang kecil, ini besar, nggak. Tuhan tuh yang nentuin, kita nggak tahu. Tapi ya di situ hormatilah orang tua. Kalau kita nggak hormat, kita berbuat yang menyakiti hati orang tua, itu sudah dosa. Dan mencuri juga dosa. Itu memiliki harta atau bukan milik kita, itu ya dosa. Gitu. Baik sekali jawaban Bu Natalina ya. Jadi dosa itu bermacam-macam Ibu ya. Banyak, ada dosa yang kelihatan, dosa tidak kelihatan. Ada juga dosa kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu pun dosa. Kita tahu orang itu salah, kita nggak nasihatin, itu juga dosa. Betul sekali Bu Natalina. Jadi seperti orang yang baik misalnya. Misalnya orang yang baik, Ibu Natalina ini orang yang baik, sehari melakukan 3 dosa. Sehari melakukan 3 dosa. Coba kita hitung dosa Ibu Natalina sebulan atau setahun udah 1000 lebih. Dikali usia Ibu Natalina, mungkin Tuhan mengizinkan 80 tahun. Misal, berarti dosa Ibu Natalina selama 80 tahun itu adalah 80.000 lebih. Nah, Ibu Natalina sebaik apapun dosanya tetap banyak. Jadi sama seperti dengan satu dosa saja itu sudah mencemari hidup kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Ya, sama seperti ini dosa tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, seperti orang yang masuk dalam lumpur hisap, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan rambutnya. Harus ditolong, harus diselamatkan oleh Tuhan. Demikian juga seperti mari kita lihat jadi kebaikan itu anugerah hidup kekal itu tidak hanya berbuat baik, tidak seperti timbangan. Kalau kita berbuat baik berarti kita diselamatkan, tidak seperti itu ya Bu ya. Nah, harus sempurna. Tuntutan Allah kita harus adalah sempurna. Ya, karena Allah adalah sempurna. Sama seperti dengan ada cerita sebuah ilustrasi atau contoh telur busuk. Misalnya kita membuat satu adonan dari 10 butir telur, 9 yang baik, 1 yang busuk. 1 telur busuk aja sudah mencemari adonan ini. Demikian juga hidup kita, 1 dosa saja sudah mencemari hidup kita. Ya. Jadi mari kita lihat bagaimana cara Allah. Jadi Allah itu adalah kasih, tapi tidak Allah. Bagaimana sifat-sifat Allah menurut Bu Natalina? Sifat Allah. Iya, menurut yang kamu Bu Natalina ketahui sifat Allah itu apa sih? Kasih, adil. Allah itu ya Kasih dia itu apa ya? Kasih. Ya,
kasih ada di Allah, adil juga ada di Allah, terus apa ya, serba yang baik-baik. Iya. Kok aku bilang sih, Iya. karena udah ngerasain kitanya itu. Iya. Pokoknya Jadi super deh. terima kasih Bu Natal dan jawaban yang baik. Jadi Allah itu adalah Allah yang kasih. Tapi ada pengertian yang salah tentang Allah. Seperti tokoh kakek, yaitu kasih tapi tidak adil. Di mana kakek ini lebih mengandalkan kasih, tapi tidak mengandalkan keadilan. Demikian juga seperti tokoh polisi. Polisi ini adil tapi tidak kasih. Dia lebih mengutamakan atau mengandalkan keadilan tapi mengabaikan kasih. Nah, kasih Allah itu sekaligus adil, ya. Nah, Allah sekaligus adil di lemah ini. Jadi di lemah ini terjadi. Oh iya, Allah kasih sekaligus adil, seperti seorang perampok ini melakukan kejahatan, dia mencuri uang, terus kemudian dia harus dihukum sekalipun uangnya belum dia pakai, tapi karena keadilan harus dilakukan, harus ditegakkan, harus dilakukan, harus dihukum, ya. Demikian juga manusia yang berdosa, upah dosa adalah maut. Allah menunjukkan keadilannya melalui pengorbanannya dirinya dalam Yesus Kristus. Nah, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Nah, Allah adalah kasih, Allah juga adil. Di sini terjadi dilema, Allah tidak ingin menghukum, tetapi harus menghukum yang berdosa, ya. Nah, bagaimanakah? Jadi Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya dalam Yesus Kristus. Nah, seperti tokoh Samila ini, ada cerita tokoh Samila, dia seorang jenderal yang sangat adil. Nah, suatu saat makanan mereka dicuri oleh seseorang, kemudian jenderal Samila mengatakan bahwa orang tersebut harus dihukum. Nah, ternyata setelah dilihat yang melakukan kejahatan tersebut adalah ibunya. Nah, karena dia adalah seorang jenderal yang bijaksana, dia menggantikan ibunya untuk dirinya dihukum, sehingga kasihnya terhadap ibunya tetap berjalan, hukuman kepadanya tetap dilakukan. Jadi disinilah kasih bisa bertemu dengan keadilan, dilakukan dengan pengorbanan, ya. Dilema ini diselesaikan dengan cara ini. Nah, Allah menunjukkan kasih dan keadilan melalui pengorbanan dirinya dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus lahir ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan dosa. Ya, Allah adalah manusia, adalah Kristus. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Ya. Halaman 22, kemudian balik ke 23. Ya. Inilah Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia disalib di kayu salib untuk menyelamatkan dosa manusia. Dan di saat di kayu salib, dia sebelum meninggal, Tuhan Yesus mengatakan semua sudah selesai. Artinya semua dosa manusia sudah diselamatkan oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Itu tugas dia ke dunia, untuk menyelamatkan. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Ya, pada hari yang ketiga Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Ya kan? Naik ke surga, dan Tuhan Yesus mengaruniakan anugerah hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Ya. Nah, kunci untuk masuk. Jadi iman
Iman yang menyelamatkan, adalah contohnya adalah misalnya kunci. Kita mengetahui rumah kita ini mempunyai beberapa kunci, tapi untuk masuk ke pintu masuk ke rumah kita hanya satu kunci yang bisa masuk. Demikian juga untuk masuk ke kerajaan surga, yaitu cuma satu kunci, yaitu iman yang menyelamatkan. Apakah semua ini dapat dipahami, Ibu? Dapat. Karena memang itu realitas kehidupan kita. Jadi ada beberapa jenis iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu yaitu iman yang melompat di dalam gelap. Iman yang melompat dalam gelap, percaya saja sekalipun dia tidak tahu. Ya, kemudian iman yang tidak menyelamatkan, dia tahu, dia setuju, tapi tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, iman yang tidak menyelamatkan. Nah, iman yang berdasarkan akal. Jadi dia hanya mengandalkan akal dan pikiran saja. Dia hanya tahu, setuju, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang sementara adalah iman yang hanya sesaat. Di saat dia membutuhkan Tuhan, itulah imannya sementara. Misalnya dia membutuhkan suatu finansial, kebutuhan pribadi, inilah iman yang tidak menyelamatkan. Hanya hal-hal sementara, bukan yang kekal. Insidentil, pas butuh baru iman. Jadi iman yang menyelamatkan adalah mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Ada cerita Pak Blondin. Pak Blondin ini dia menyeberang, berjalan di atas tali, menyeberang dari ujung sebelah kanan, dia menyeberangi ke arah kiri, dan pada saat dia kembali lagi, dia mengatakan kepada semua penonton, apakah ada yang mau saya seberangin ke sana? Ada yang mau bersedia? Tapi tidak ada satupun yang bersedia. Hanya satu anak yang mengatakan saya bersedia. Nah, anak ini percaya bahwa bapak ini bisa menyelamatkan dia ke seberang. Dan ternyata anaknya biasanya percaya. Iya. Nah, apakah bisa dipahami Ibu sampai di sini? Ya, paham. Ya. Sangat paham. Jadi bagaimana kita masuk surga? Dipercaya seperti anak itu. Ya. Kita sebagai anak sayang sama bapak. Anak itu dapat sayang bapaknya, ayahnya. Ya. Jadi anugerah hidup kekal hanya dapat diterima dengan iman. Jadi iman kita harus kita alihkan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, apakah kita mau terima Yesus? Kita mau menerima Yesus? Apakah semua ini dapat dipahami? Paham. Udah. Ya. Penuh yang udah terima Yesus semua. Pasrah. Benar. Dia kendalikan semua. Dia jadi juru mudi kita. Ya. Kalau memang kita mau menerima Yesus, kita harus bertobat. Ya. Bertobat, meninggalkan dosa, dan mau beribadah, taat kepada Tuhan. Dan seperti Yohanes 6 ayat 47 mengatakan, coba mungkin kalian bisa baca Yohanes 6 ayat 47. Aku percaya kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Yes. Ya. Jadi jaminan keselamatan, kesetiaan Allah seperti tangan Tuhan sebelah kanan dan tangan Ibu Natalina sebelah kiri. Tangan Tuhan memegang erat Ibu Natalina yang tidak akan lepas selama-lamanya. Ya.
Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 12, mari kita baca. Yohanes 10 ayat 28. Ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Jadi tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari Ya. tangan Tuhan ya. Jadi Bu Natalina sudah yakin masuk surga ya? Yakin, Ya. yakin. Jadi karya Kristus sempurna, kita tidak perlu lagi menambahkan kebaikan kita dengan berbuat baik, berbuat amal dan sebagainya. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu hanya sebagai ucapan syukur saja. Ya Bu ya. Karya Kristus sempurna. Ucap syukur. Sebagai tindak lanjut, sebentar ya, tadi ada tak kebaca aku. Jika memang Ibu Natalina percaya, izinkan saya berdoa ya. Saya berdoa dulu, nanti Ibu Natalina mengikuti doa saya. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh menyampaikan kabar baik, kabar Injil kepada Ibu Natalina. Tuhan berkati supaya boleh menjadi berkat bagi Ibu Natalina, hidupnya diubahkan, hidup percaya dan hidup memperoleh hidup yang kekal di kerajaan surga kelak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bu Natalina ikutin saya ya, berdoa seperti ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal. Hari ini saya mau menerima Yesus yang memberi hidup kekal, tidak mengandalkan diri sendiri dan hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat untuk selama-lamanya. Masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Sebagai buktinya saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama, dan hanya mengikut Yesus saja. Sesuai dengan janjimu, saya percaya hari ini sudah menerima hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Jadi tadi kita udah baca janji Yesus kepada kita. Percaya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi janji Yesus itu pasti dan tidak dibohongi. Ya. Nah, jadi sekarang jika kapanpun Tuhan memanggil Ibu Natalina, sudah percaya ya pasti masuk surga. Baiklah. Sebab sekarang selamat datang di keluarga Allah. Selamat datang di keluarga Allah sebagai tindak langsung ya. Ibu Natalina saya sarankan rajin membaca Alkitab setiap hari, berdoa, kebaktian, persekutuan, dan kesaksian. Nah, penyerahan diri, apakah semua yang dapat dipahami oleh Ibu Natalina dari awal hingga akhir? Apakah Anda mau menerima anugerah hidup kekal ini? Siap. Iya. Amin. Puji Tuhan ya, jawabannya luar biasa. Tuhan Yesus. Nah, apakah Anda mau menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain?
selalu dalam segala kesempatan Iya. pasti kita bercerita, bersaksi. amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Natalina, selamat datang di keluarga Allah. Semoga menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Amin, ya Tuhan. Salaman dulu dong, shake hand. Oh iya, gitu. Terima kasih.